data-data ini banyak palsu, banyak palsu. Tanah sertifikat hak milik yang terbit tahun 1997 atas nama Bapak Kaprawi. Terus ayah saya udah almarhum kan, sebelum meninggal ayah saya membeli tanah ini tahun 2001. Tahun 2001 beli tanah ini satu hamparan dari sana sampai Sungai Seribu. Pada tahun 2005 tanah ini terbelah oleh jalan Trans Kalimantan, dulu namanya, sekarang namanya Mayor Ali Anyang. Jadi terbelahlah tanah kami menjadi dua bagian, sisi kiri dan kanan jalan. Waktu itu terbelah, kami mendapat ganti rugi dari Pemprov 360 juta. Kami lepaskan haknya. Jadi sisa tanah yang terbelah itu kami mohon pemecahan bidang tahun 2015. Tahun 2007 sertifikat bumi raya itu terbit di atas tanah kami dan di atas tanah yang sudah dibebaskan oleh negara. Jadi sekarang tanah jalan ini sudah jadi milik bumi raya juga, milik hak pakainya. Sedangkan tanah kami ini satu hamparan, di belakang juga ada tanah masyarakat yang terbit tahun 73. Kami lagi berjuang mencari keadilan ini. Kami korban mafia tanah. Kata Menteri Agraria mau diberantas. Ini belum diberantas. Kami ini korban nih. Sampai kapan kami dijolimin orang kaya? Ini untuk pengembangan nih, mereka Mall Gaya ini untuk pengembangan, dia mau merampas tanah kami. Panjang sekali, sudah hampir 2 tahunan gitu Bu ya. 2 tahunan itu, dan sekarang sudah sampai pada tahap penyidikan. Hanya satu langkah lagi untuk menentukan tersangkanya. Ada siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam pemalsuan dokumen-dokumen yang menimbulkan bumi raya ini mendapatkan sertifikat hak pakai mereka. Nah, kita sudah memiliki data yang cukup lengkap terkait dengan bagaimana pemalsuan yang dilakukan oleh mereka untuk menguasai tanah Ibu Lili ini. Jadi saya pikir tidak ada alasan lagi dari pihak penyidik Polda Kalbar untuk tidak segera menetapkan tersangkanya dan segera dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara kita yang berlaku. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa di dalam hak milik mereka, hak pakai mereka itu justru di jalan yang ada depan ini itu masih masuk menjadi hak pakai yang mereka gunakan kan gitu. Padahal itu sudah dibebaskan tahun 2005. Nah ya kan, ini sudah nggak masuk akal. Dan apalagi dengan consulting report, yang consulting report ini adalah sebagai satu landasan untuk terbitnya sertifikat hak pakai, itu landasannya. Nah, consulting report yang mereka lakukan, yang ada itu sendiri banyak pemalsuan yang dilakukan. Data-data yang mereka lakukan juga banyak palsuan, dan bahkan sudah hasil penyidikan Polda Kalbar itu ada beberapa yang diminta keterangan dari BPN sendiri bahwa mereka mengakui mereka tidak turun ke lapangan untuk sampai consulting report ini, sehingga muncullah sertifikat hak pakai yang mereka lakukan. Jadi saya pikir tidak ada alasan lagi. Kita berharap supaya ini menjadi kelar gitu ya, Polda Kalbar segera untuk bisa menetapkan tersangkanya, dan tidak ada alasan untuk bisa dilimpahkan ke pusat, ya kan, ke Mabes Polri. Sebab mereka menghendaki supaya gelar perkara ini di Mabes Polri ini suatu hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena boleh saja Mabes Polri mengambil itu kalau ada alasan. Ini alasannya tidak cukup alasan untuk bisa diambil alih oleh pihak Mabes Polri, gitu ya. Karena Polda Kalbar sudah berjalan dan itu sudah on the track. Jadi tidak ada satupun alasan yang bisa memungkinkan untuk diambil oleh Mabes Polri untuk gelar perkaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada alasan juga ketika penetapan tersangkanya harus menggunakan pendapat dulu dari kejaksaan, JPO, jaksa penuntut umum, untuk menentukan gelar perkara bersama. Mereka menentukan apakah ada tersangkanya siapa dan seterusnya. Ini nggak masuk akal. Ini adalah hak sepenuhnya dari penyidik Polda Kalbar untuk menentukan siapa tersangkanya. Persoalannya nanti itu diterima oleh kejaksaan, itu nanti P21 atau P19, itu cerita lain. Nah, kalau misalnya menurut Polda Kalbar penyidik itu sudah betul jalan ceritanya sesuai dengan mekanisme yang ada, dan diyakini bahwa sudah 2 alat bukti minimal sudah ada dan sudah wajar untuk ditetapkan tersangka, dan ternyata dari pihak jaksa umum, kejaksaan sebagai penuntut umum tadi itu tidak ada respon misalnya, kita punya mekanisme lagi, ya kan, kita punya Kejaksaan Agung, ada langkah-langkahnya harus dilakukan. Jadi Polda nggak perlu ada ketakutan seolah-olah kejaksaan merupakan atasan dari Polda, ya kan, dari penyidik Polda Kalbar. Jadi tetaplah berdiri sesuai dengan fungsi masing-masing, dan kita yakin bahwa penyidik Polda Kalbar ini masih punya hati nurani lah, ya kan. Kita yakin mereka masih punya kemampuan untuk bisa menegakkan hukum sebagaimana yang sudah diamanahkan baik dalam perkap itu sendiri maupun di dalam hukum acara yang ada di negara kita ini.